Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Bapak-bapak spasis semua, untuk lebih tertibnya jalannya kegiatan kita ini, dimohon untuk lebih banyak mendengarkan saja. Kemudian untuk mic sebaiknya di mute dulu. Kemudian untuk jika ada yang bertanya nanti bisa dengan melalui chatting. Nanti saya coba kita bisa jawab dari berdasarkan yang chattingan saja. Jadi materi yang saya mau bawa untuk hari ini adalah terkait e-learning. Ya, Pak. Jadi selama pandemi ini kita akan banyak belajar menggunakan e-learning. Sebagaimana artinya kalau e-learning itu ya kita belajar menggunakan media elektronik. Media elektronik itu sebenarnya sudah kita laksanakan seperti sekarang ini dengan Zoom meeting, itu juga salah satu pembelajaran secara elektronik. Yang lain, untuk kita di PIP ini, kita menggunakan e-learningnya yang berbasis Moodle. Walaupun ada e-learning juga yang lain, mungkin nanti tergantung dosennya apakah menggunakan selain dari e-learning berbasis Moodle, bisa saja mungkin menggunakan Google Classroom. Itu nanti tergantung dosennya nanti menggunakan apa. Gitu. Nah, di PIP ini alamat e-learning kita mohon dicatat supaya tidak lupa, atau boleh juga sekarang buka di HP masing-masing, masuk ke Google Chrome browsernya, kemudian ketik e-learning.pipmakassar.ac.id. Jadi ini alamat akses e-learning kita. Tentunya bisa diakses kalau kita memiliki jaringan internet ya. Bisa diakses melalui smartphone, bisa juga melalui PC. Yang penting terkoneksi sama internet, kita bisa akses e-learning ini. Nah, ini tampilan persis seperti ini tampilan e-learning kita. Nah, perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa e-learning ini berbasis Moodle. Jadi nanti mungkin ada yang menggunakan smartphone, kemudian mendownload, ada juga versi Moodle-nya, bisa langsung kita download, kemudian diinstal di HP masing-masing. Nama aplikasinya itu aplikasinya Moodle. Ini masih yang seperti yang tadi, alamat untuk mengakses e-learning kita. Bagian ini tidak apa-apa tidak diketik pada saat buka Google Chrome. Cukup mengetik e-learning
ppmakassar.ac.id. Jadi ini semua huruf kecil ya, tidak ada yang huruf besar. Semua penulisan alamat internet seperti ini menggunakan huruf kecil. Seperti itu. Nah, e-learning PIP ini kalau kita bagi ke dalam siapa penggunanya, ada dua, yakni pengguna dari dosen, kemudian yang satunya adalah pengguna dari peserta didik. Gitu. Kedua-duanya ini dosen dan peserta didik harus melakukan registrasi. Kemudian setelah registrasi nanti semuanya peserta didik bahkan dosen pun akan mendapatkan email konfirmasi masuk ke email masing-masing. Jadi ada pemberitahuan bahwa Anda betul telah mendaftar e-learning. Kemudian sama dengan mendaftar aplikasi yang lainnya biasanya, kayak misalnya mendaftar Bukalapak, Gojek, biasanya kita akan dikirimi link aktivasi masuk ke dalam email kita. Gitu. Kalau kita klik, itu menunjukkan bahwa betul alamat email tersebut valid dan digunakan oleh orangnya. Gitu. Nah, ada juga skema selain aktivasinya. Kalau misalnya belum sudah cek di emailnya belum masuk, bisa juga nanti diverifikasi atau dikonfirmasi melalui admin. Yang dimaksud admin dalam hal ini adalah tim IT-nya PIP Makassar, ya termasuk saya. Jadi ini yang bapak-bapak atau ibu-ibu, mungkin ada pasis perempuan juga, yang harus disiapkan adalah alamat email yang kita gunakan. Jadi harus valid dan aktif. Artinya bisa berkirim surat, berkirim email, kemudian passwordnya juga tidak dilupa, masih ingat. Nah, kadang ada yang punya handphone, mungkin dibikinkan akunnya sama orang lain, jadi ketika mau masuk email ke tempat lain misalnya, sudah tidak ingat lagi passwordnya. Gitu. Tahapan selanjutnya adalah admin, dalam hal ini tim IT, itu akan mengelompokkan setiap peserta didik ini ke dalam kelas-kelas masing-masing. Jadi mungkin nanti akan di grouping berdasarkan tingkatannya ya. Kalau misalnya tingkat 1 di grup, apakah dia kelas A, kelas B, itu akan dikumpulkan semua. Gitu. Nanti ya selama e-learning ini tetap koordinasinya kita tetap menggunakan grup WhatsApp. Itu untuk saling berkomunikasi antara peserta didik, PASIS dengan dosennya. Gitu. Jadi isi di dalam e-learning ini tentunya materi-materi pembelajaran, plus jika ada penugasan dari dosen akan dituliskan di situ, kemudian nanti Bapak Ibu juga akan membalas atau memberi jawaban melalui e-learning ini. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana proses pendaftaran e-learning? Tadi ketika Bapak Ibu membuka alamat websitenya e-learning.pipmakassar.ac.id, maka otomatis tampilan ini yang akan muncul. Tulis e-learning PIP Makassar kuliah online. Nah, bagi yang belum punya, artinya baru mendaftar, bagian kanan ini akan ditampilkan, kalau di smartphone mungkin dia bersusun saja. Kemudian kalau belum pernah login, artinya belum pernah bikin akun, maka yang kita perlu klik adalah tulisan ini nih, new account. Gitu. New
Kalau nanti habis saya jelaskan ini boleh sambil belajar untuk membuat akunnya langsung. Yang perlu tadi Bapak Ibu tulis yakni alamat websitenya, yakni saya ulang kembali e-learning.pipmakassar.ac.id. Gitu. Jadi setelah diklik new account ini, mungkin kalau ada yang pakai bahasa Indonesia ya mendaftar baru di situ, akun baru. Tuh. Ini selanjutnya setelah kita klik, akan tampil seperti ini. Nah ini yang banyak sering salah juga, sering bolak-balik bertanya. Pada saat registrasi, new account ini kebetulan yang di komputer saya yang versi bahasa Inggris. Yang pertama disuruh isi adalah username. Username itu sama ketika kita punya email, itulah alamat username kita. Jadi nama yang kita gunakan. Username ini biar gampang gunakan saja huruf kecil. Gitu. Kalau misalnya namanya tadi apa lagi tadi yang saya sapa ini? Pak Anwar ini ada juga nih. Boleh misalnya tulis di sini Anwar ANT3 gitu. Bisa diketik di sini Anwar ANT3. Dan huruf nyambung semua ya, tidak dibenarkan ada spasi untuk username. Jadi huruf nyambung semua. Kemudian passwordnya di sini dijelaskan bahwa password itu minimal 8 karakter. Kemudian setidaknya at least 1 digit, ada huruf kecilnya, ada huruf besarnya, kemudian ada angkanya. Nah, ini saya berikan contoh di sini. Misalnya dia bikin password P besar, A kecil, 55, word, terus tanda pagar. Nah ini memenuhi semua persyaratan yang di dalam ya. Jadi harus punya huruf besar. Oke, ini P-nya besar. Ada huruf kecil. Ada huruf kecil, ini A-nya. Kemudian mengandung angka. Nah, ada angka 5 di sini. Ini boleh 1, boleh berapa saja. Yang jelas keempat unsur itu harus ada. Ini huruf kecilnya lagi. Kemudian ini simbol. Nah, simbol itu bisa tanda persen, tanda dolar, tanda pagar seperti ini, atau garis bawah, atau garis datar juga bisa. Itu dianggap sebagai ini minimal 8. Lebih dari ini ya boleh, silakan aja. Gitu. Nah, bagian yang harus diisi selanjutnya adalah email address. Nah, email address ini harus kita isi 2 kali. Ini ada 2 kali, dia akan konfirmasi. Jadi kita ketik dulu email kita yang pertama kali, kemudian yang kedua diulang lagi. Harus persis sama, kalau tidak sama nanti dia nganggap beda. Kalau beda dia tidak akan terima. Kemudian untuk penulisan pengisian first name atau nama pertama, itu ditulis saja nama lengkapnya. Ditulis nama lengkap. Kemudian last name-nya ditulis nanti NIS-nya. Ini kebetulan yang kita jadikan contoh adalah NIT. NIT. Gitu. Kemudian kasih spasi, terus garis miring, angkatannya. Kalau misalnya sudah tahu angkatan berapa gitu dari pasisnya. Garis miring lagi kelasnya. Misalnya ANT 3A, ANT 3B, ANT 3C. Kalau misalnya tidak ada A-nya ya, langsung saja garis miring ANT 3A.
Seperti itu. Lanjut. Kemudian di bawahnya ini ada city dan country. Ini boleh diisi, boleh tidak. Yang jelas tanda merah-merah ini wajib diisi. Gitu. Mudah-mudahan dipahami ya, sampai di situ dipahami. Sambil saya menjelaskan, tinggal melalui chat kalau ada pertanyaan ya. Katanya ada bilang suara saya kecil, saya dekat-dekat lagi. Oke, lanjut. Nah ini misalnya seorang dosen sudah membuat mata kuliahnya. Nah, syaratnya ketika semua peserta didik pasti sudah mendaftar, otomatis sudah bisa login ke dalam aplikasi, ke dalam e-learning. Tapi tidak akan muncul mata kuliahnya ketika belum dimasukkan ke dalam kelas. Istilahnya di sini adalah di-enroll. Di-enroll namanya, artinya dimasukkan kelas. Nah, yang melakukan enroll itu adalah dosen yang bersangkutan. Jadi kalau masuk saja belum di-enroll, maka yang ketika kita login ke dalam tidak ada mata kuliah yang bisa kita akses gitu. Nanti dosen yang bersangkutan yang akan mengakses, mengenroll, memasukkan bapak-bapak atau ibu-ibu masuk ke dalam kelasnya sehingga baru bisa kelihatan mata kuliah yang kita ikuti. Nah, jadi adalah tugas nanti adminnya untuk mengelompokkan dari bapak-bapak sekalian, dikelompokkan dalam satu kelas. Jadi nanti dosen-dosen itu akan mengenroll, memasukkan namanya istilahnya kohor. Nah, kohor itu nanti merupakan nama-nama kelas dari Bapak Ibu. Gitu. Nanti bisa jadi ada masalah, teman-temannya sudah bisa melihat mata kuliah, tapi ada satu atau dua yang belum melihat, itu berarti yang bersangkutan belum di-enroll oleh dosennya. Gitu. Maaf ini masih banyak yang coret-coret nih. Kelihatan nggak ya? Oke, selanjutnya. Nah ini masalah-masalah yang sering terjadi. Biasanya saya sering ditanya-tanya atau di WA ini terkait e-learningnya. Ya, dua ini yang paling sering ditanyakan. Ini ada yang sudah berhasil login. Sudah berhasil login, tapi belum ada mata kuliah di halamannya yang dia bisa lihat. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini terjadi karena dosennya atau pengajarnya belum mengenroll salah seorang peserta didik. Biasanya mereka mengenroll itu per kelas. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum membuat akun sehingga belum dimasukkan ke dalam satu kelas itu. Sehingga ketika dosen bersangkutan memasukkan satu kelas, teman yang belum terinput menjadi grup dalam satu kelas itu tidak akan terikut, tidak akan masuk. Sehingga hanya dia yang tidak melihat tugas-tugas di dalam. Tidak melihat juga materi-materi yang ada di dalam. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengatasi hal ini? Ya, nanti Bapak Ibu menyiapkan alamat emailnya, tapi tentunya sudah mendaftar ya, sudah register di e-learning sebelumnya, kemudian mengirimkan alamat emailnya ke dosen yang bersangkutan supaya dia yang memasukkan lagi ke dalam kelas. Seperti itu. Kalau sudah di-enroll, otomatis Bapak Ibu akan melihat materi yang ada atau tugas yang ada. Gitu.
Yang kedua yang sering terjadi adalah tidak bisa login karena password yang dia masukkan dianggap salah. Biasanya mungkin kita sudah bikin akun, tapi ternyata passwordnya ini kelupaan, atau rasanya sih sudah benar yang kita input ini, tapi tetap tidak mau diterima. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke halaman e-learning kita, kemudian nanti klik tombol lupa password. Itu nanti akan diminta Anda memasukkan emailnya, email yang valid yang Anda ingat kita gunakan. Kemudian nanti tinggal ikuti petunjuk selanjutnya. Otomatis sistem akan mengirimkan email untuk reset link, berupa link ya. Nanti kalau Bapak klik linknya, otomatis kita diarahkan untuk mereset akun kita. Gitu. Selanjutnya, saya stop share dulu untuk membersihkan. Nah, ini tampilan jika Bapak Ibu sudah berhasil login, maka akan kelihatan ada namanya di bagian atas, kemudian nama mata kuliahnya akan kelihatan juga. Tapi kalau misalnya ini catatannya ini berarti kita sudah di-enroll oleh dosen yang bersangkutan. Kalau belum di-enroll, maka course-course atau mata kuliah di sini tidak akan muncul. Nah, sebelah kiri adalah menu-menunya. Jadi kalau mau lihat ada kuliah apa saja yang kita ikuti, Bapak Ibu tinggal klik My Course. Atau kalau nanti di bahasa Indonesia, kursus saya. Di samping kanan ini, di sini akan terlihat siapa saja yang online secara bersamaan pada saat itu. Gitu. Ini bisa juga kita kirim berkirim chatting. Yang penting tahu dengan siapa kita mau kirimi chattingannya. Yang penting tahu nama akunnya. Gitu. Nah, selanjutnya. Nah, ini kalau setelah masuk salah satu mata kuliah, tadi itu sudah ada mata kuliah, kemudian kita klik. Maka materi-materinya akan kelihatan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ini saya contohkan karena di komputer ya. Akan kelihatannya seperti ini modelnya. Gitu. Kemudian, ketika ada tugas yang keluar, ketika kita buka halaman kita, akan muncul seperti ini. Tampilan tugas satu misalnya, terserah sih nanti apa tulisannya di sini. Tergantung dosennya mengisikan keterangan di situ. Nah, ketika kita mau mengerjakan tugas ini, kita tinggal klik Add Submission. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ketika menggunakan ini kan belum langsung praktek, habis ini diusahakan Bapak Ibu semua buka ya untuk register. Kalau misalnya setelah login nanti ke dalam, jangan takut-takut mengklik sesuatu di sini. Sistem ini tidak akan rusak karena Anda, Bapak Ibu, klik sembarang klik, tidak masalah. Silakan dicoba-coba klik, biar Anda tahu bahwa, kalau kita klik ini, ini fungsinya gitu. Ini yang muncul. Jangan takut salah klik, Pak. Lanjut. Ya. Nah, ini tadi setelah kita klik, tugasnya akan muncul seperti ini. Nah, ada keterangannya, minta diapakan perintah dari, mungkin ada pertanyaan di sini. Kalau ada pertanyaan, kita tinggal isikan add submission, artinya tambahkan tugas. Kita jawab tugasnya ini dengan mengklik add submission. Seperti itu. Ini tanggalnya,
ada tanggal kapan tugas tersebut diupdate atau diupload. Kemudian ada time remaining, itu berarti waktu yang tersedia untuk kita bisa kerjakan. Jadi kalau misalnya dosen memberi waktu dalam 1 minggu, ya otomatis ini akan berkurang terus. Itu. Ya, itu terkait e-learning, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan masih hafal tadi alamat websitenya ketika mau mengakses e-learning. Silakan ketika kalau ada pertanyaan, mohon diisi di chattingannya. Saya cek chatting dulu apakah ada ada yang bertanya. Saya cek. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan ini. Jadi yang baru-baru mengakses ini, kegiatan kita ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube supaya bisa diakses kembali lagi kalau misalnya ada yang lupa-lupa. Gitu. Kemudian ada dari Pahril Wahyu bertanya apakah ada di Play Store. Nanti aplikasi Moodle ini, aplikasi e-learning kita, ketika di awal itu harus join menggunakan browser dulu, gitu. Loginnya ke dalam. Nanti ketika terbuka itu di HP Bapak sekalian, nanti ada menu paling bawah untuk kalau kita mau menginstal aplikasinya. Jadi seperti itu. Karena dia modelnya ini ketika kita download, kita mau install aplikasi tersebut, dia akan mengambil data-data settingan dari website kita. Gitu. Makanya kalau kita langsung download lewat Play Store, bisa jadi tidak akan aktif. Gitu. Kemudian Play Store. Dari Herman, ya apakah bisa bikin baru email? Nah, mengenai email terserah saja, mau bikin baru lagi boleh, mau pakai email yang sudah ada boleh juga. Yang jelas memang harus passwordnya itu dihafal, gitu. Jangan sampai tidak bisa diakses, itu agak bermasalah. Ketika kita lupa passwordnya, susah kita aktifkan kembali. Kemudian ada Pak Abdul Malik, untuk aplikasi e-learning bisa nggak sembarang jenis HP, khususnya iPhone, saya cari di aplikasi. Jadi untuk yang HP-nya menggunakan iPhone tidak masalah. Ini sebenarnya tidak wajib, tidak harus kita download aplikasinya. Cukup dibuka lewat browser. Kalau iPhone misalnya pakai Safari juga boleh. Kalau sudah install Chrome juga bisa, nggak masalah. Gitu. Jadi tidak harus diinstal. Biar fleksibel, aksesnya kita gunakan lewat browser saja. Yang penting yang dihafal tadi itu alamat websitenya, yakni e-learning.pipmakassar.ac.id. PIP Makassarnya nyambung ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Dari Suljalal, kalau email kita sudah ada, apa bisa dipakai buat register menggunakan email yang sudah ada? Jadi tentunya seperti itu ya. Alamat email ini digunakan untuk identifikasi di dalam. Ya terserah aja mau email yang lama, mau email yang baru, nggak masalah.
Yang penting emailnya aktif. Oh iya ya. Dari Pak Muhammad Saini, katanya untuk penulisan, seandainya mau register sekarang, mungkin dia masih bingung karena niche-nya belum dibagikan ya. Jadi kalau memang ini belum, jadi kegiatan kita ini akan memang direkam, nanti saya upload di apa di YouTube. Jadi kalau lupa pada saat mau belajar lagi, mau register lagi, bisa diakses lagi. Mungkin kalau hari ini belum bisa praktek, nggak apa-apa. Nanti nyusul. Nanti saya akan minta panitia untuk share apa yang videonya di YouTube. Ini Pak Ilham Usman. Maaf Pak, apa nama aplikasi e-learning? Ya, e-learning kita tidak ada namanya, e-learning PIP Makassar saja. Yang perlu Bapak tahu adalah alamatnya, alamat untuk mengakses e-learning tersebut. Yakni, saya ulang kembali, e-learning.pipmakassar.ac.id. Nah, kalau yang sudah sering mendaftar diklat, misalnya diklat.pipmakassar.ac.id, ya kurang lebih sama itu, cuman bedanya yang di awalnya kita ini menggunakan tulisan e-learning dulu, e-learning.pipmakassar.ac.id. Pak Aliu Wardi, tadi itu saya sudah kasih contoh, bisa nanti dilihat itu cara pengisian registrasi learningnya. Gitu. Yang sering salah kan memang kalau e-learning ini ketika membuat passwordnya tidak sesuai aturannya di dalam sehingga ditolak registernya. Kemudian ada Ambo AC ya, mengenai apakah kalau emailnya beda sama yang pernah diregister. Jadi email untuk mendaftar e-learning ini ya terserah aja, tidak ada aturan. Mau satu aja syaratnya, yang penting aktif, Anda bisa akses, itu saja. Nah, Ilham Maleng, ada pertanyaan dari Pak Ilham Maleng. Sepertinya Pak Ilham Maleng ini belum tahu apa gunanya aplikasi e-learning. Jadi ini khusus digunakan karena Bapak Ibu semua kita belajarnya secara online. Nah, materi-materi itu Bapak Ibu bisa akses lewat e-learning, gitu. Nah, nanti tetap dipadu dengan Zoom supaya kalau misalnya datanya bahan-bahan mata kuliah itu sudah ada di e-learning, mungkin ketika kita Zoom itu kita bisa optimalkan untuk tinggal diskusi gitu. Hal-hal yang kita tidak mengerti bisa langsung ditanyakan di situ. Gitu. Jadi aplikasi e-learning itu memang berfungsi untuk menggunakan model pembelajaran secara online. Kalau secara tatap muka misalnya kita dikasih materinya, kemudian dikasih tugas, nah di e-learning juga ya sama juga seperti itu. Cuman bedanya kan kalau e-learning kita belajarnya lewat internet, lewat aplikasi, gitu. Muhammad Reski Adnan masih bingung dengan nama belakang. Jadi pengisian nama belakang itu diisi ke dalamnya, yang diisi adalah 3. Yang pertama adalah nanti NIS-nya kalau sudah dapat NIS, kemudian kasih spasi baru garis miring, kemudian apa lagi namanya, angkatannya. Mungkin ingat angkatan di basisnya sudah angkatan keberapa, kemudian garis miring lagi dikasih spasi, kemudian garis miring kelasnya gitu. Ini nanti untuk memudahkan admin mengelompokkan Bapak Ibu semua. Nah, ada Pak Beni Indrajaya.
dia katanya sudah mulai mendaftar, tapi masih ada terjadi kesalahan saat login. Jadi ketika kita sudah register e-learning, satu kali saja sebenarnya Pak. Satu kali, tidak usah langsung diulang. Yang penting pada saat satu kali register terus tidak ada pesan-pesan kesalahan, berarti pendaftaran Bapak Ibu sudah sukses. Kalau misalnya belum bisa aktif akunnya, mungkin karena belum dikonfirmasi atau belum diklik link yang ada di emailnya. Seperti itu Pak, jadi nggak usah diulang-ulang. Itu Pak ya. Yulis Mangali, ada pertanyaan Yulis Mangali, apakah langsung masuk di Google Chrome saja? Bisa langsung masuk di Google Chrome, ketik e-learning.ppmakassar.ac.id. Ada dari Pak Ilham lagi bertanya, bagusan aplikasi langsung di-download atau dibuka lewat Google Chrome? Dua-duanya bagus. Tinggal Bapak lebih familiar yang mana. Gitu. Oke, pada dasarnya saya lihat pertanyaannya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Saya mau cek dulu. Saya cek dulu panitia apakah masih ada waktunya atau sudah tidak ada. Oke, sambil nunggu dari panitia, saya coba cek. Masih channel YouTube-nya apa Pak? Channel YouTube-nya? Channel YouTube nanti akan di-share ya di grup WA-nya barangkali. Oh. Channel YouTube sih bisa langsung nanti di PP Makassar. Tapi link resminya kita lewat. Bingung itu. Oke, saya akan share nomor telepon yang bisa Gimana cara daftarnya? Belum paham. Tunggu pembagian ke Jangan marah-marah, bosku. Sabar. Terus di Ada dengan jalannya. terus di tinggal di Sulaiman. Kopi. Kopi ngantuk, Mister Reserewa. Kopi dulu. di mute mic-nya. Kemudian kita beri kesempatan teman yang mau bertanya langsung. Saya bisa kita dengar. Silakan Pak. Tadi mau bertanya itu. Channel YouTube-nya Pak, channel YouTube-nya. Kalau untuk channel YouTube nanti bisa searching di PIP Makassar ya.
Oke, siap di copy. Ya, untuk link pastinya akan kita share melalui grup. Oke, terima kasih Pak. Ini Pak, pertanyaan Pak, kalau misalnya nanti itu alamat emailnya untuk Pak ininya itu tampilannya di handphone sama di laptop beda Pak ya? Tampilannya memang disesuaikan dengan device ya, disesuaikan. Kita akses lewat apps ya, dia biasanya turun ke bawah. Kalau kita akses lewat laptop ya jauh lebih bagus karena kita lebih luas melihat gitu kayak gitu. Iya Pak, soalnya barusan saya browsing beda tampilannya beda Pak di laptop sama di handphone. Ya. Masalah ya. Jadi masih bingung Pak yang mana ini mau untuk ininya sama pendaftarannya itu. Ya. Jadi kita fokus saja dengan tujuan. Kenapa e-learning ini? Ini menjembatani kita belajar secara online. Kita materinya Bapak Ibu bisa akses. Kemudian ketika ada tugas Bapak bisa tahu, kemudian bisa menjawab tugas itu ya sudah selesai fungsinya gitu. Mau diakses lewat tablet, lewat komputer, smartphone, ya sama salah gitu. Jadi Bapak mana enak? Iya. Ada lagi Pak yang tadi Apa? masih bingung-bingung sekali tuh. Apa? Pak, untuk e-learningnya sendiri sampai kapan Buat siapa? dijalankan Pak e-learningnya? Ya untuk e-learning ini selama belum ada instruksi bahwa kita masuk belajar secara offline, artinya masuk di kelas, ya mungkin pembelajaran akan berlangsung menggunakan e-learning dan melalui WhatsApp. Sampai saat ini memang perintahnya dari kementerian ini menyampaikan bahwa layanan PJJ itu ya kita harus menggunakan e-learning termasuk menggunakan Zoom ya, yang Pak, untuk nama email ini Pak bisa beda Pak ya sama nama jasa Pak? iya nggak masalah beda. Nggak masalah Pak ya? Yang lama ya dipakainya. Boleh Pak. Ya. Bisa di-download itu Pak ya? Iya bisa di-download juga. Ada Pak Abdul Malik ini sudah buat akun namun passwordnya selalu tidak bisa padahal sudah buat password huruf besar, huruf kecil, dan angka. Harus ada lagi Pak. Tambahkan dengan simbol. Dan yang simbol itu yang dimaksud dengan simbol adalah tanda crash, tanda bagi, kurang, tambah itu simbol. Jelas. Jadi Pak untuk ini Pak. Terima kasih Pak Snur. Ya. Paspornya lebih dari 8 bisa kah Pak? Lebih dari 8 bisa Pak. Jelas minimalnya 8. Oh minimal 8-nya. Ya betul. Jadi gimana Pak kalau yang belum dapat pembagian kelas gimana itu Pak? Mungkin hampir semuanya barangkali belum dapat NIS, belum dapat pembagian kelas. Nanti ya dari akademik kan selama ada grup WhatsApp-nya kan kita kasih. Kalau NIS cuman masih belum dapat Pak masalahnya. Kenapa? NIS. Kalau NIS kita dapat. Ya. Dapat. Ya. Tapi kalau pembagian kelas kita belum dapat Pak. Oh, gitu, ya. Nanti mengenai kelas mungkin nanti akan segera disampaikan sama akademik. Karena kalau begitu pembagian kelas baru registrasi learningnya Pak. Pak, kenapa Pak? Diulang Pak. Soalnya gini Pak, kan kita kalau mau login kan mau daftar nama harus ada ini Pak namanya NIS sama
angkatan dengan kelas kan Pak? Ya. Jadi kenapa kami minta Bapak Ibu bikin seperti itu agar kami nanti mudah mengelompokkan. Oh ini ANT 2, ini ANT 3, ini ANT 4, ini kelas ANT 4A, ini 4B. Gitu. Oke, silakan kalau ada Pak. Saya punya waktu ini sampai 11.30 udah lewat sedikit. Mungkin dari UKP mungkin mau masuk lagi Pak, Ibu Herani. Jadi sementara dari saya sampai di sini. Nanti saya akan infokan linknya untuk kegiatan yang kita sudah lewati tadi ini. Mau bertanya Pak, Ya silakan. ini kan belum ada pembagian kelas Pak, jadi nanti ada pembagian kelas baru dibikin atau bagaimana Pak? Oh iya. Tadi saya sampaikan biar menunggu pembagian kelas aja Pak, bikin Bapak. Oh jadi nanti sudah pembagian kelas baru dibikin ya Pak? Supaya gampang nanti diidentifikasi. Oke Pak, makasih Pak. Saya izin lab. Masuk, jadi saya izin lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung.